Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azmi, NPM 2415310075, Prodi Manajemen Fakultas Sosial dan Sains, kelas reguler 2A malam B. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas materi mikroekonomi dosen pengampu Asos Prof. Dr. E. Rusyadi, SEMSI. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materinya, yaitu konsep mikroekonomi. Tugas 1, sebutkan 5 masalah ekonomi yang ada di sekitar Anda. Yang kedua, penyebab masalah. Yang ketiga, dampak masalah. Yang keempat, solusi. Jawab 1. Pengangguran. Penyebabnya yaitu A. Kurangnya lapangan kerja. Yang B. Keterampilan tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang C. Automasi dan digitalisasi menggantikan tenaga kerja manusia. Dampaknya yaitu A. Penurunan daya beli masyarakat. Yang B. Meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan sosial. Yang C. Masalah sosial seperti kriminalitas. Solusinya adalah pemerintah menciptakan program padat karya untuk membuat lapangan kerja. Yang B. Pelatihan keterampilan berbasis teknologi dan kewirausahaan. Yang C. Insentif bagi perusahaan dan membuka lapangan kerja. Yang kedua yaitu inflasi tinggi. Penyebabnya yaitu A. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran barang. Yang B. Kenaikan harga bahan baku dan bahan bakar. Yang C. Distribusi barang yang terganggu. Dampaknya ialah A. Penurunan daya beli masyarakat. Yang B. Kesulitan masyarakat berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan pokok. Yang C. Ketidakstabilan ekonomi. Solusinya adalah yang A. Kebijakan moneter seperti mengendalikan jumlah uang beredar. Yang B. Pemerintah mengintervensi pasar melalui subsidi atau operasi pasar. Yang C. Memperbaiki rantai distribusi barang. Yang ketiga yaitu kemiskinan. Penyebabnya ialah pengangguran dan rendahnya pendapatan. Yang B. Kurangnya akses pendidikan dan keterampilan. Yang C. Kesenjangan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata. Dampaknya ialah A. Tingkatnya kriminalitas dan masalah sosial meningkat. Yang B. Ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah. Yang C. Generasi penerus mengalami keterbatasan pendidikan. Solusinya adalah A. Peningkatan program bantuan sosial berbasis produktivitas. Yang B. Memberikan akses pendidikan dan pelatihan gratis. Yang C. Program kewirausahaan untuk memperdayakan masyarakat. Yang keempat ialah kelangkaan barang pokok. Penyebabnya adalah A. Distribusi yang tidak efisien. Yang B. Produksi barang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Yang C. Penimbunan barang oleh spekulan. Dampaknya adalah harga barang pokok melonjak tinggi. Yang B. Kesulitan masyarakat miskin memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang C. Munculnya kepanikan di pasar. Solusinya adalah pemerintah memastikan distribusi barang lancar. Yang B. Operasi pasar untuk menstabilkan harga. Yang C. Sanksi tegas bagi penimbun barang. Yang kelima ialah ketimpangan ekonomi. Penyebabnya yaitu akses yang terbatas terhadap pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil. Yang B. Pembangunan dan terfokus di wilayah tertentu. Yang C. Kurangnya program redistribusi kekayaan. Dampaknya adalah meningkatnya kesenjangan antara kaya dan miskin. Yang B.
ketidakpuasan sosial dan potensi konflik. Yang C. Penurunan kualitas hidup masyarakat di daerah tertinggal. Solusinya adalah pemerataan pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Yang B. Program afirmatif untuk daerah tertinggal. Yang C. Reformasi pajak untuk mengurangi kesenjangan. Tugas materi 2 itu 1. Sebutkan jenis atau bentuk perekonomian Indonesia. Yang kedua, berikan penjelasannya. Yang ketiga, kritisi apa kelebihan dan kelemahan ekonomi Indonesia. Yang keempat, apa yang terbaik bentuk ekonomi Indonesia dan buat alasannya. Jawabannya 1. Perekonomian tradisional, yaitu sistem ekonomi yang berorientasi pada kebutuhan pasar masyarakat lokal seperti pertanian, perikanan, atau kerajinan. Yang kedua, perekonomian modern, yaitu sistem ekonomi yang menggunakan teknologi dan inovasi dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga, perekonomian campuran, yaitu sistem ekonomi yang menggabungkan unsur pasar bebas atau kapitalisme dengan kontrol atau intervensi pemerintah atau sosialisme. Yang keempat, perekonomian digital, yaitu sistem ekonomi berbasis teknologi informasi yang memungkinkan transaksi dan kegiatan ekonomi melalui platform digital. Berikut adalah bentuk-bentuk perekonomian Indonesia berdasarkan struktur, yaitu perekonomian berbasis Pancasila, ekonomi kerakyatan, ekonomi campuran, ekonomi sektor publik, ekonomi sektor swasta, ekonomi maritim dan agraris, ekonomi digital, ekonomi berbasis sumber daya alam, ekonomi hijau dan berkelanjutan. Penjelasan 2. Penjelasan. Perekonomian tradisional di Indonesia biasanya didasarkan pada agrikultur dan pertanian. Masyarakat di daerah pedesaan umumnya bergantung pada hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan. Sistem barter masih sering digunakan, dan kegiatan ekonomi lebih bersifat subsisten, di mana individu atau kelompok memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Perekonomian pasar di Indonesia ditandai dengan adanya interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar. Dalam sistem ini, harga barang dan jasa ditentukan oleh pasar, sehingga besar sektor ekonomi seperti perdagangan dan industri beroperasi berdasarkan prinsip pasar. Perekonomian ini lebih berkembang di kota-kota besar dan daerah industri. 1. Perekonomian campuran, di mana terdapat kombinasi antara sektor publik atau negara dan sektor swasta. Pemerintah memiliki peran aktif dalam mengatur dan mengendalikan perekonomian, sementara sektor swasta berkontribusi dalam produksi dan distribusi barang dan jasa. Contohnya adalah perusahaan milik negara (BUMN) yang beroperasi di berbagai sektor seperti energi dan transportasi. Yang kedua yaitu perekonomian berbasis sumber daya alam. Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, mineral, dan hasil pertanian. Perekonomian berbasis sumber daya alam ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara dan ekspor. Namun, ketergantungan pada sumber daya alam juga dapat menyebabkan tantangan seperti fluktuasi harga komoditas dan dampak lingkungan. Yang ketiga yaitu perekonomian digital,
Dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia telah berkembang pesat, terutama dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, e-commerce, fintech, dan layanan berbasis aplikasi semakin populer, memberikan peluang baru bagi pengusaha dan konsumen. Perekonomian digital ini juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Yang ketiga yaitu kelebihan dan kelemahan ekonomi Indonesia. Kelebihannya ialah diversifikasi sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan pasar domestik besar. Kelemahannya ialah ketergantungan pada ekspor sumber daya alam, ketimpangan ekonomi antar wilayah, masalah korupsi, dan birokrasi. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Karena sistem ini dapat menggabungkan kebebasan pasar dengan pengaturan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memanfaatkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan. Tugas materi 3. 1. Amati permintaan terhadap suatu jenis barang di pasar atau pajak dekat rumah Anda. 2. Buat grafik permintaannya. Di sini saya ambil contoh harga barang Bombay. Saya sudah buat tabel harga barang Bombay dan di sebelah kanannya grafik permintaan bawang Bombay. Baiklah, tugas materi 4. Kuis. Di sini rumus elastisitas permintaan. 1. Antara harga 2000 dan 4000. Q1 sama dengan 10.000, Q2 sama dengan 8.000, P1 sama dengan 2000, P2-nya sama dengan 4000. EP sama dengan buka kurung 8.000 dikurang 10.000 tutup kurung per 8.000 tambah 10.000 per bagi 2. 4.000 kurang 2.000 dibagi 4.000 tambah 2.000 dibagi 2 sama dengan minus 2.000 dibagi 9.000 dibagi 2.000 per 3.000 sama dengan minus 0,67. Interpretasi inelastis. 2. Antara harga 4.000 dan 6.000. Q1 8.000, Q2 6.000, P1 4.000, P2 6.000. EP sama dengan 6.000 dikurang 8.000 per 6.000 ditambah 8.000 dibagi 2. 6.000 dikurang 4.000 per 6.000 ditambah 4.000 dibagi 2 sama dengan minus 2.000 per 7.000 dibagi 2.000 per 5.000 sama dengan minus 0,71. 3. Antara harga 6.000 dan 8.000. Q1 sama dengan 6.000, Q2 sama dengan 4.000, P1 sama dengan 6.000, P2 sama dengan 8.000. EP sama dengan 4.000 dikurang 6.000 per 4.000 ditambah 6.000 dibagi 2 dibagi 8.000 dikurang 6.000 per 8.000 ditambah 6.000 dibagi 2 sama dengan minus 2.000 per 5.000 dibagi 2.000 per 7.000 sama dengan minus 1,4.
Baiklah, tugas materi 8. Ekonomi mikro adalah studi tentang perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya yang terbatas. Berikut adalah gambaran empiris yang mencerminkan konsep ekonomi mikro. Situasi dan analisis. Kenaikan harga telur. Situasi: harga telur naik dari 20.000 per kilogram menjadi 25.000 per kilogram akibat kenaikan biaya produksi pakan ayam. Dampak pada permintaan. Permintaan turun karena konsumen cenderung membeli dalam jumlah lebih sedikit atau mencari alternatif seperti tahu dan tempe. Dampak pada penawaran. Pedagang meningkatkan penawaran karena harga jual lebih menguntungkan. Pengaruh pendapatan konsumen. Situasi: pendapatan konsumen menurun akibat situasi ekonomi yang melemah. Dampak pada permintaan. Konsumen memilih untuk mengurangi pengeluaran pada produk sekunder seperti telur dan fokus pada kebutuhan pokok seperti beras. Barang subsidi dan komplementer. Subsidi: ketika harga telur naik, konsumen beralih ke alternatif seperti tahu atau tempe yang lebih murah. Komplementer: harga roti yang dikonsumsi bersama telur naik sehingga permintaan telur juga ikut menurun. Baiklah, contoh produk telur. Harga telur per kilogramnya 20.000, permintaannya per kilogram 500, penawaran 200 kilogram. Harga telur 22.000, permintaannya ialah 450, penawarannya 300. Harga telur 25.000 per kilogram, permintaan 350, penawaran 450. Elastisitas permintaan antara 20.000 dan 22.000. Q1 sama dengan 500, Q2 sama dengan 450, P1 sama dengan 20.000, P2 sama dengan 22.000. EP sama dengan 450 dikurang 500 per 450 ditambah 500 bagi 2 dibagi 22.000 kurang 20.000 per 22.000 tambah 20.000 dibagi 2 sama dengan minus 50 per 475 dibagi 2.000 per 21.000 sama dengan minus 1,1. Kesimpulan empiris: hukum permintaan: saat harga naik, permintaan turun. Hukum penawaran: saat harga naik, penawaran meningkat. Elastisitas: permintaan telur bersifat elastis karena konsumen substitusi seperti tahu dan tempe. Pembahasan materi 9. Harga barang. Penjelasan: harga barang adalah faktor utama yang mempengaruhi permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah permintaan akan turun, dan sebaliknya. Alasannya ialah konsumen cenderung membeli lebih sedikit barang jika harga naik karena keterbatasan daya beli. Contohnya, jika harga telur naik dari 20.000 per kilogram menjadi 30.000 per kilogram, konsumen akan mengurangi pembelian telur atau mencari alternatif seperti tahu dan tempe. Yang kedua, pendapatan konsumen. Penjelasan: pendapatan mempengaruhi kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa. Barang normal: jika pendapatan naik, permintaan barang normal juga akan naik. Barang inferior: jika pendapatan naik,
permintaan barang inferior akan turun karena konsumen beralih ke barang yang lebih berkualitas. Contohnya yaitu pendapatan naik, konsumen lebih banyak membeli daging sapi atau barang normal. Pendapatan naik, konsumen mengurangi konsumsi mie instan dan beralih ke makanan segar atau barang inferior. Yang ketiga yaitu selera atau preferensi. Penjelasan perubahan selera atau preferensi konsumen terhadap suatu barang mempengaruhi permintaan. Selera ini bisa dipengaruhi oleh tren, iklan, budaya, atau perubahan gaya hidup. Contohnya, tren hidup sehat membuat permintaan buah-buahan, sayuran organik, dan produk sehat meningkat. Popularitas ponsel pintar tertentu akibat iklan atau pengaruh media sosial meningkatkan permintaan produk tersebut. Yang keempat, harga barang substitusi dan komplementer. Barang substitusi, barang yang dapat menggantikan fungsi barang lain. Jika barang substitusi turun, permintaan barang asli akan menurun. Contoh, jika harga tahu turun signifikan, maka permintaan telur akan menurun karena tahu menjadi pilihan alternatif yang lebih murah. Barang komplementer, barang yang saling melengkapi dalam penggunaannya. Jika harga barang komplementer naik, permintaan barang utama akan turun. Contoh, jika harga roti naik, maka permintaan selai akan ikut turun karena roti dan selai dikonsumsi bersama. 5. Ekspektasi harga di masa depan. Penjelasan ekspektasi konsumen terhadap perubahan harga di masa depan mempengaruhi keputusan pembelian saat ini. Jika konsumen memperkirakan harga akan naik, mereka akan membeli lebih banyak sekarang. Permintaan naik. Jika konsumen memperkirakan harga akan turun, mereka akan menunda pembelian atau permintaan turun. Contoh, jika masyarakat percaya bahwa harga BBM akan naik minggu depan, mereka akan berbondong-bondong mengisi bahan bakar sekarang untuk menghindari harga lebih tinggi. Jika sebuah toko mengumumkan diskon besar akhir bulan, konsumen akan menunda belanja sekarang dan menunggu diskon tersebut. Di sini tugas materi analisis GDP Cina naik signifikan, tetapi Amerika Serikat masih memimpin. Amerika Serikat memiliki defisit anggaran tertinggi sebesar 400 US dollar miliar. Penyebab pengeluaran besar untuk kebijakan stimulus ekonomi, pertahanan, dan jaring pengaman sosial. Implikasi defisit ini meningkatkan utang pemerintah dan dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi jangka panjang. Cina menyusul dengan defisit sebesar 300 miliar US dollar. Penyebab pengeluaran besar untuk infrastruktur dan kebijakan ekonomi yang mendukung pemulihan pasca pandemi. Negara-negara Jepang, Jerman, India, dan Inggris memiliki defisit fiskal sebesar 200 miliar US dollar. Penyebab fokus pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat, subsidi kesehatan dan pendidikan. Kondisi ekonomi. Defisit di negara maju umumnya lebih terkendali karena memiliki sistem perpajakan yang lebih baik. Kanada memiliki defisit terkecil sebesar 150 miliar US dollar. Penyebabnya ialah kebijakan fiskal yang lebih disiplin dan pengendalian pengeluaran.
strategi. Kanada mengalokasikan pengeluaran secara lebih efisien, fokus pada pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi. Dari analisis data fiskal 10 negara, disimpulkan bahwa sebagian besar negara mengalami defisit anggaran akibat tingginya pengeluaran dibanding pendapatan pajak. Negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang memiliki defisit lebih besar karena pengeluaran sosial dan stimulus ekonomi. Negara berkembang seperti India dan Brazil perlu memperkuat sistem pajak untuk menambah pendapatan negara. Kebijakan fiskal yang disiplin, efisiensi pengeluaran, dan reformasi pajak diperlukan untuk mengurangi defisit dan menciptakan keseimbangan fiskal. Data fiskal mengacu pada pendapatan negara, terutama dari pajak dan pengeluaran, dan dilakukan oleh pemerintah. Dua komponen utama adalah pajak, sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran publik. Yang kedua, pengeluaran fiskal, alokasi dana pemerintah untuk membangun ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Tugas materi 11. Analisis data fiskal. Dari data di atas, semua negara mengalami defisit fiskal atau pengeluaran lebih besar daripada pendapatan pajak. Negara dengan defisit terbesar adalah Amerika Serikat, yaitu 400 miliar US dollar, disebabkan oleh tingginya pengeluaran untuk kebijakan fiskal, stimulus, pertahanan, dan infrastruktur. Defisit di negara-negara maju seperti Jepang, Inggris, dan Prancis mengindikasikan pengeluaran besar pada sektor sosial dan infrastruktur. Pengaruh pendapatan pajak. Cina dan Amerika Serikat memiliki pendapatan pajak tertinggi, menunjukkan kapasitas ekonomi dan kebijakan perpajakan yang kuat. Negara berkembang seperti India dan Brazil memiliki pendapatan pajak yang relatif lebih rendah akibat basis pajak yang sempit dan tingkat kepatuhan yang rendah. Implikasi defisit. Defisit fiskal yang terus-menerus dapat meningkatkan utang negara dan menekan ekonomi dalam jangka panjang. Namun pengeluaran yang produktif seperti investasi infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan pajak di masa depan. Kebijakan yang direkomendasikan mengoptimalkan pendapatan pajak melalui reformasi sistem perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pengendalian pengeluaran pada sektor non-produktif dan fokus pada investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Menerapkan kebijakan fiskal seimbang dengan kombinasi kebijakan pengurangan defisit secara bertahap. Analisis data fiskal dari 10 negara menunjukkan negara-negara maju memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar tetapi sering menghadapi defisit akibat pengeluaran besar untuk kesejahteraan sosial. Negara-negara berkembang memiliki pendapatan pajak lebih kecil dan perlu memperluas basis pajak untuk meningkatkan pendapatan. Kebijakan fiskal yang sehat adalah kunci menjaga stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Tugas materi 13. Apakah siklus ekonomi dapat diramalkan? Siklus ekonomi sulit diprediksi secara pasti karena dipengaruhi oleh faktor global seperti kebijakan pemerintah, teknologi, dan krisis ekonomi. Namun, indikator ekonomi atau inflasi, PDB, suku bunga dapat membantu dalam peramaian.
Satu, pengertian siklus ekonomi. Siklus ekonomi adalah fluktuasi aktivitas ekonomi yang terjadi secara periodik, meliputi 4 fase utama. Ekspansi. Pertumbuhan ekonomi meningkat ditandai oleh peningkatan produksi, pendapatan, dan investasi. Puncak atau boom, titik tertinggi pertumbuhan ekonomi, di mana kapasitas produksi mencapai batas maksimal. Resesi, penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan seperti menurunnya produksi, konsumsi, dan investasi. Depresi, yaitu fase paling parah dari siklus ekonomi, ditandai oleh tingkat pengangguran tinggi dan penurunan PDB yang berkepanjangan. Pemulihan, yaitu ekonomi mulai bangkit dari depresi atau resesi menuju fase ekspansi kembali. Yang kedua yaitu faktor-faktor penyebab siklus ekonomi. Siklus ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain permintaan dan penawaran agregat, perubahan permintaan agregat akibat konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah, kebijakan moneter dan fiskal, kebijakan bank sentral atau suku bunga, jumlah uang beredar, dan kebijakan fiskal pemerintah dapat mempengaruhi siklus ekonomi. Inovasi teknologi. Adanya teknologi baru dapat mendorong ekspansi ekonomi, namun transisi teknologi juga dapat menyebabkan pengangguran sementara. Geopolitik dan perdagangan global. Ketidakstabilan politik atau perang dagang dapat memicu perlambatan ekonomi global. Sentimen konsumen dan produsen. Optimisme atau pesimisme dalam perekonomian mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi. Yang ketiga, apakah siklus ekonomi dapat diramalkan? Jawaban sebagian besar ya, tetapi dengan keterbatasan. Yang A, indikator ekonomi. Meskipun siklus ekonomi tidak dapat diprediksi secara akurat, beberapa indikator ekonomi dapat membantu memproyeksikan fase siklus ekonomi seperti produk domestik bruto atau PDB, menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam suatu periode. Inflasi yang rendah mendorong ekspansi, sedangkan inflasi tinggi dapat memicu resesi. Tingkat pengangguran, penurunan lapangan kerja seringkali menandai resesi. Yaitu selanjutnya, kebijakan suku bunga. Suku bunga rendah mendorong investasi dan konsumsi, sementara suku bunga tinggi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu indeks kepercayaan konsumen. Tingkat optimisme konsumen menjadi sinyal aktivitas konsumsi di masa depan. Tugas materi 14. Penjelasan tugas Bank Sentral Indonesia. Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Tugas utama Bank Indonesia meliputi A. Menjaga stabilitas nilai rupiah. Stabilitas internal, menjaga inflasi agar tetap rendah dan terkendali. Yaitu yang kedua, stabilitas eksternal, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Caranya yaitu melakukan intervensi pasar falas jika terjadi pelemahan rupiah yang signifikan. Yang B. Mengatur dan mengawasi sistem pembayaran. Bank Indonesia bertanggung jawab memastikan sistem pembayaran berjalan aman, efisien, dan lancar, baik pembayaran tunai maupun non-tunai. Contohnya digitalisasi pembayaran melalui QRIS. Yang C. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. BI atau Bank Indonesia menggunakan instrumen moneter untuk mengatur stabilitas ekonomi seperti suku bunga, menentukan suku bunga acuan untuk mempengaruhi konsumen dan investasi.
operasi pasar terbuka atau OPT, membeli atau menjual surat berharga untuk mengatur jumlah uang beredar. Cadangkan wajib minimum atau GWM menentukan jumlah minimum cadangan yang harus disimpan bank umum di BI. Yang D, mengelola cadangan devisa, menjaga cadangan devisa untuk stabilitas ekonomi dan mendukung impor serta pembayaran utang luar negeri. Yang E, menjaga stabilitas sistem keuangan, mencegah risiko krisis keuangan dengan mengawasi likuiditas di sektor perbankan. Yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan Bank Sentral Indonesia. A. Kelebihan BI, menjaga inflasi terkendali. Kebijakan BI dalam menetapkan suku bunga dan mengatur jumlah uang beredar efektif menekankan inflasi di bawah target. Contoh inflasi rendah di Indonesia rata-rata 2-3% dalam beberapa tahun terakhir. BI aktif melakukan inflasi pasar falas untuk mencegah fluktuasi tajam nilai tukar rupiah. Inovasi digital dalam sistem pembayaran, implementasi QRIS memudahkan transaksi digital dan mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Koordinasi dengan pemerintah. BI mendukung kebijakan fiskal pemerintah terutama dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Yang B, kekurangan BI. Ketergantungan pada sektor eksternal. Nilai tukar rupiah sering terpengaruh oleh faktor global seperti kebijakan suku bunga AS dan krisis global. Keterbatasan pengendalian inflasi sektor real. Inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga bahan pangan dan energi seringkali sulit dikendalikan oleh kebijakan moneter BI. Kurangnya fleksibilitas dalam krisis ekonomi. Kebijakan suku bunga BI seringkali lambat merespon perubahan ekonomi secara cepat. Kesenjangan inklusi keuangan. Meskipun BI telah mendorong digitalisasi, masyarakat di daerah terpencil masih sulit mengakses layanan keuangan. Yang ketiga, jika saya menjadi gubernur Bank Indonesia, jika saya diberi kesempatan menjadi gubernur BI atau Bank Indonesia, langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah mendorong inovasi dan digitalisasi ekonomi, penguatan sistem pembayaran digital, memperluas implementasi QRIS hingga ke daerah terpencil, meningkatkan kolaborasi dengan bank dan fintech untuk inklusi keuangan yang lebih merata, pengembangan Central Bank Digital atau CBDC, meluncurkan rupiah digital sebagai mata uang digital resmi Indonesia untuk meningkatkan efisiensi pembayaran domestik. Yang B, stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah, penguatan kebijakan moneter, menjaga BI rate agar tetap kompetitif untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Intervensi terukur di pasar falas, menggunakan cadangan devisa untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Yang C, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah, berkoordinasi erat dengan pemerintah untuk memastikan kebijakan moneter dan fiskal berjalan sinkron dalam mendorong pemulihan ekonomi. Fokus pada stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk melindungi daya beli masyarakat. Yang D, memperkuat stabilitas sistem keuangan, melakukan stres tes berkala terhadap sektor perbankan untuk mengantisipasi risiko krisis keuangan, mendorong bank-bank untuk meningkatkan likuiditas dan modal cadangan sebagai langkah antisipasi krisis. Yang E, pendidikan keuangan untuk masyarakat, meningkatkan literasi keuangan di seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong perilaku ekonomi yang bijak dan meningkatkan inklusi keuangan. Yang keempat, kesimpulan. Bank Indonesia memiliki peran krusial yang menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan moneter, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan cadangan devisa. Strategi kunci untuk perbaikan, mendorong inovasi digital untuk inklusi keuangan, menjaga stabilitas
inflasi dan nilai tukar rupiah dengan kebijakan moneter yang tepat, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah untuk kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan ekonomi yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.